Alhamdulillah semua teman-teman yang ada di sekolah ini bisa diajak berkolaborasi dengan baik. Pelatih IKO CGP kan sudah hampir 4 bulan ya. Nah, untuk materi yang sudah dipelajari yang 11, 12, 13 masih ingat? Iya. Ya. Tentang apa yang satu? Untuk yang 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Untuk apa itu namanya 1.2 saya mempelajari tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nah, untuk di 1.3 ini saya mempelajari tentang visi guru penggerak. Nah, ini kan ada saling keterkaitannya gitu ya. Dari mulai filosofi Ki Hajar Dewantaranya, kita kan sebagai guru ini kan porsinya ini kan menuntun anak yang sudah dibekali dengan apa itu namanya kodrat alamnya, memiliki kemampuan yang beraneka ragam. Nah, tugas sebagai guru ini menuntun agar bakatnya dimiliki ini tersalur. Ya. Jadi untuk materi modulnya sudah diimplementasikan ya? Insya Allah ini sedang dalam proses dan sebagian sudah saya implementasikan dalam pembelajaran. Yang sudah apa? Untuk proses pembelajaran yang berpusat pada murid, Bu. Dulu kan saya itu kan ini ya apa itu namanya untuk pembelajarannya itu kan metodenya ceramah, jadi saya yang lebih mendominasi gitu. Nah, sekarang ini saya mencoba untuk merubah paradigma tersebut, jadi saya ini mencoba untuk memberdayakan para murid saya. Jadi center of learningnya ini murid saya sekarang itu sudah saya coba dan alhamdulillah anak-anak antusias, Bu, jadi siswanya aktif. Terima kasih dan sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Siti Maria Ulfa selaku pengajar praktik, kepada yang terhormat Ibu Kepala SMP Islam Dahlan Syafi'i, Ibu DRA Siti Nurhayati, dan Bapak Ibu Dewan Guru SMP Islam Dahlan Syafi'i yang saya hormati. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala tetap tercurahkan karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat dipertemukan pada siang hari ini dalam acara sosialisasi visi SMP Islam Dahlan Syafi'i. Salawat beserta salam tetap tercurah limpahkan kehadirat Nabi Agung Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ajaran agama Islam. Terima kasih saya haturkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa meluangkan waktu mengikuti kegiatan sosialisasi di pendampingan CGP pada hari ini. Langsung saja saya akan paparkan sosialisasi visi SMP Islam Dahlan Syafi'i. Nah, ini mengajar praktek saya, Bu Siti Maria Ulfa, dan ini adalah fasilitator saya, yaitu Ibu Hikmi Gramatolina Ramdayani. Beliau berdua ini selalu bersamai kami dalam setiap kegiatan pendidikan calon guru penggerak. Nah, di sini dalam penyusunan visi murid masa depan, kita perlu memperhatikan yang pertama adalah refleksi dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Beliau ini adalah bapak pendidikan, jadi filosofinya ini kita ambil untuk diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah. Kemudian kita juga bisa mempertimbangkan juga nilai-nilai dan peran guru penggerak. Di sini bunyinya peran dan nilai-nilai guru penggerak, tapi sebenarnya peran dan nilai-nilai ini harus dimiliki oleh setiap guru. Begitu. Terus dalam penerapan visi sekolah, kita bisa menerapkan yang namanya pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan baca. Apa itu? Nanti saya akan jelaskan. Nah, keterkaitan visi, kenapa harus kita kaitkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara? Karena visi ini hendaknya sejalan
dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi guru ini adalah penuntun, bukan penuntut murid. Menuntun, haruslah menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah yang membawai anak-anak, bakat, minat, keterampilan dan lain sebagainya. Nah, kodrat zaman, anak itu tidak bisa kita samakan antara anak zaman dahulu dengan anak zaman sekarang. Itu tentu saja pasti berbeda, bukan sama. Jadi kita harus menuntut mereka sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, dalam penyusunan visi ini hendaknya berfokus pada kepentingan anak atau peserta didik. Jadi fokus kita itu adalah pada murid, bukan untuk mencapai tujuan individu atau gurunya, kepala sekolahnya atau yayasannya boten. Jadi kita harus menuntun menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Karena tujuan utama pendidikan adalah agar peserta didik mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, ini yang kita harapkan agar visi ini tercapai. Nah, ini keterkaitan visi dengan nilai dan peran guru penggerak. Visi yang disusun hendaknya mampu mewujudkan peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, kita sering kali mendengar apa sih profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila ini yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Indonesia ini kan terdiri dari berbagai macam suku budaya. Nah, dengan menerapkan pelajaran berkebinekaan global ini agar mereka ini bisa saling toleransi dengan sesama. Kemudian profil pelajar Pancasila yang ketiga yaitu bergotong royong. Jadi kita harus bisa menumbuhkan rasa gotong royong, kerjasama antar teman, yaitu dengan bapak ibu guru dan lain sebagainya. Dan juga nanti bisa diterapkan ke dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang keempat adalah mandiri. Jadi anak itu diusahakan atau diupayakan bisa berjalan sendiri dengan adanya guru sebagai penuntun dan fasilitator. Kemudian yang kelima adalah bernalar kritis. Karena pembelajaran kita sekarang dipusatkan pada murid. Nah, murid ini kita bentuk bagaimana sih agar mereka ini bisa mandiri, bisa berkreasi. Jadi tidak bergantung pada bapak ibu guru. Boleh mengandalkan bapak ibu guru, tapi kita tugasnya hanya fasilitator, bukan menuntun secara detail gitu. Kemudian yang berikutnya adalah kreatif. Yang terakhir adalah kreatif. Ini adalah profil pelajar Pancasila. Nah, visi guru penggerak dapat diwujudkan jika guru mampu menerapkan nilai-nilai guru penggerak. Jadi tidak hanya guru penggerak saja yang memiliki nilai-nilai ini. Jadi kita semuanya itu hendaknya bisa memiliki nilai-nilai yang sebagai berikut, yaitu mandiri, kolaboratif, jadi bisa saling bekerja sama, reflektif, inovatif, dan utamanya yaitu berpihak kepada murid. Jika kita memiliki nilai-nilai ini, kita insya Allah bisa menjalankan peran kita yang pertama yaitu menjadi pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Kita bisa membentuk semacam komunitas guru untuk bisa saling sharing, misalnya gitu MGMP mini gitu gitu. Panjenengan kan sudah tumut MGMP mata pelajaran yang diadakan oleh MKKS itu. Nah, misalnya kita di sekolah, misalnya kita bisa mengadakan perkumpulan. Biasanya kalau misalnya 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali, biar bisa saling sharing pendapat, curhat lah istilahnya ya. Biar ada menemukan solusi jika ada masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, menjadi coach bagi guru yang lain. Jadi bisa mengajak temannya untuk menciptakan hal-hal yang baru,
bisa saling sharing metode atau bisa membuat media pembelajaran bersama dan mendorong kolaborasi antar guru. Kita kan satu naungan di SMP Islam Bantan Syafi'i ini itu kan satu visi gitu Bapak Ibu. Jadi kita hendaknya itu bisa saling merangkul, berjalan bersama untuk mencapai visi yang dijadikan tujuan itu. Kemudian mewujudkan kepemimpinan pada murid. Nah, jika nilai dan peran tersebut terlaksana dengan baik, maka visi pun dapat terrealisasi. Sudah dilaksanakan sholat duha. Sementara kan anak-anak sudah ada perubahan. Kemarin-kemarin yang membaca doa kan imam bapak guru kita. Sedangkan sekarang anak-anak sudah dibiasakan membaca tapi masih melihat tulisan. Kalau bisa untuk ditingkatkan, jadi yang imami adalah anak-anak dan baca sholat duha. Diharapkan anak-anak sudah hafal doanya. Ya, karena sudah berjalan itu masalah sholat duha. Untuk istighosah pun juga sama. Kemarin itu kan sudah berjalan dari berpuluh-puluh tahun diimami oleh bapak guru. Sedangkan untuk peningkatannya agar anak-anak lah yang memimpin digilir mungkin tiap kelas. Jadi mewakili setiap hari Jumat istighosah tetap berjalan. Jadi kita bisa menghasilkan anak-anak, mencetak anak-anak yang sudah bisa mandiri, bisa memimpin istighosah. Itu. Kemudian juz amma pun sudah berjalan tiap hari, hanya mulai surat at-takasur. Kalau bisa kita meningkat ke atas dan seterusnya, apalagi bisa sampai juz amma. Sementara untuk tahun ini memang masa pandemi 2 tahun, anak-anak untuk kegiatan mengaji agak berat, masih membawa buku untuk membaca surat-surat pendek di kelas yang sebelum jam pertama. Memang tiap hari masih membawa buku. Ada 1-2 saja yang hafal. Kalau bisa, biar tidak at-takasur kita meningkat lagi. Itu, ya. Dan terlalu tinggi apa enggak ya? Untuk sholat duhur kalau bisa memang juga anak-anak itu bisa ngimami untuk menggantikan. Mungkin bapak guru ada halangan atau di akhir jam tidak ada guru yang laki-laki, anak-anak yang menggantikan ngimami teman-temannya. Dan sholat itu pun juga kita nanti ada project harus hafal doanya. Ya. Hanya itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ira. Jadi ini perubahan yang akan kita lakukan ya untuk mencapai visi kita, dan ini adalah hasil diskusi kita untuk poin pertama. Saya bacakan ulang ya. Ini pelaksanaan sholat duha yang biasanya yang menjadi imam itu adalah Bapak Ibu guru. Kedepannya diharapkan agar imam ini dilaksanakan oleh anak-anak sendiri, murid laki-laki utamanya. Untuk istighosah ini kita rencanakan atau mudah-mudahan terrealisasi agar yang memimpin istighosah ini juga anak-anak, bisa kita gilir kelasnya, misalnya minggu pertama dari kelas 7A, 7B, kelas 8, 9A, dan 9B seterusnya. Kemudian pembacaan juz amma, ya peningkatan suratnya biar semakin banyak yang dibaca. Okay. Kemudian sholat duhur yang biasanya ini imamnya itu adalah dari bapak guru, ini diharapkan agar kedepannya ini dilaksanakan oleh anak-anak. Okay. Terima kasih Bu Ira. Mungkin ada tambahan yang lain? Selama anak-anak sekolah di sini tidak tahu panjenengan
misalnya kegiatannya menjadi imam sholat duhur atau sholat duha. Sasarannya siapa? Misalnya setiap kelas satu digilir. Terus kapan pelaksanaannya? Itu yang menjadi program. Kemudian contoh yang berikutnya tadi ada sholat duha, kegiatan sholat duha. Sasarannya siapa? Semua kelas 7, 8, 9. Kapan waktunya? Setiap hari, misalnya seperti itu. Ya. Itu yang merupakan agar terukur, bisa dilihat programnya untuk menuju visi dan misi. Begitu ya. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf mengganggu waktu yang sebenarnya panjenengan sudah waktunya jamnya pulang. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Terima kasih juga kepada Bunda yang selalu mendukung, kepada Miss Nia dan memberi kesempatan kepada panjenengan. Monggo kula tunggu kapan jenengan di sini ada Miss Nia yang lain. Saya tunggu, saya siap datang ke sini. Alhamdulillah loh, jenengan punya kepala sekolah yang selalu mendukung. Ada loh kepala sekolah yang anak buahnya ikut ini malah disenggol, tiada, nggak didukung seperti itu. Jadi panjenengan harus banyak bersyukur. Dari saya terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan setelah pendampingan, menurut dunia apa sih yang paling menarik dengan pendampingan tadi? Yang paling menarik dari proses pendampingan ini kan tadi saya akan melakukan sosialisasi visi dan misi. Saya mendapatkan banyak masukan dari Bapak Ibu guru, Ibu kepala sekolah, dan utamanya juga dari Bu Fabia Mbak sudah memberikan masukan atas visi yang saya